Sahabat Nima Kusala, selamat berjumpa kembali di podcast Nima Kusala. Setyotu Namo Buddhaya Amitofo. Pada kali ini kita kedatangan guru kita, yaitu Suhu Samantakusala atau yang dikenal dengan Suhu Pusan. Beliau yang begitu luar biasa aktif dan hari ini bisa menyempatkan untuk bincang-bincang dengan kita di podcast Nima Kusala. Mari kita langsung kepada Suhu Nima Kusala, Suhu Pusan. Suhu Amitofo. Ya. Suhu, hari ini rupanya menyempatkan waktu yang luar biasa dalam kesibukannya ya Suhu. Jadi kita mengucapkan terima kasih atas kehadiran Suhu. Bicara tentang kesibukan Suhu saat ini, apa Suhu kira-kira kesibukan untuk memberikan bimbingan Dharma atau mungkin yang Suhu pimpin di sini dalam kesehariannya. Silakan Suhu. Ya, baik, terima kasih Bu. Selamat siang juga kepada Pak Pandu Amitofo. Kepada para pemirsa juga. Ya, seperti kita tahu Bu, di Buddhism itu ada beberapa aliran. Jadi salah satunya adalah aliran Mahayana yang saya yakini. Jadi di dalam konsep Mahayana itu kita adalah melayani. Melayani setiap makhluk, tidak hanya manusia, tapi juga makhluk-makhluk yang ada di 10 penjuru alam ini. Jadi sesuai dengan tekad dari seseorang yang sudah mengambil bodhisattva sila adalah untuk terus memberikan pelayanan, terus memberi, dan terus memberi. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, untuk kegiatan Su sendiri selama ini adalah melakukan selain pelayanan ritual, sembahyang, itu sebagai salah satu bentuk pelatihan diri ke dalam. Nah, Su juga mengadakan kegiatan pelayanan bakti sosial ke seluruh pelosok Indonesia yang dimana yang menjadi target adalah masyarakat yang kurang mampu dari sisi finansial, tapi terutama di sini adalah lebih fokusnya kepada apa? Kepada bakti sosial, pengobatan gratis yang kita lakukan. Iya. Jadi itu adalah salah satu bentuk implementasi dari ajaran belas asih Buddha Sakyamuni sebagai guru junjungan kita. Suhu, kalau misalnya bakti sosial seluruh Indonesia itu berarti Suhu punya orang-orang tertentu yang sudah siap untuk diajak keliling Indonesia ya? Iya, betul sekali. Jadi kebetulan kita sudah punya satu tim inti, jumlahnya kurang lebih sekitar 25 sampai 50 orang ada. Cuman yang biasa ikut Suhu keliling ke pelosok adalah yang pasti 25 orang ini. Jadi mereka terdiri dari tim bagian obat-obatan dan juga tim dapur umum yang akan selalu membackup kegiatan Suhu seperti ini. Jadi untuk tenaga medis seperti dokter dan sebagainya, itu biasanya kita cari dokter-dokter yang ada di wilayah tersebut. Iya. Kalau dokter kita sih sebetulnya ada 2 yang selalu ikut kemanapun juga, dan kebetulan dokter ini ada di Jakarta. Oh gitu ya. Yeah. Suhu yang dibina wihara-wihara ini ada berapa Suhu ya? Kalau wihara-wihara tersendiri kebetulan Suhu kan ada di Walubi. Iya. Jadi anggota wihara yang masuk ke dalam majelis yang Suhu bina adalah Majelis Mahayana Buddhis Indonesia yang paling banyak di Temanggung, kurang lebih ada 6. Tetapi selain yang Suhu sebutkan tadi tentang baksos kesehatan, tapi Su juga ikut namanya memberikan Dharma Talk. Nah, Dharma Talk ini Su juga keliling Indonesia, di mana Dharma Talk ini tidak terbatas hanya pada sektor-sektor tertentu saja, tetapi siapapun juga yang pengen istilahnya itu mengundang Suhu untuk memberikan Dharma Talk, pasti Su akan layani selama jadwalnya tidak bentrok dengan jadwal yang lain. Iya. Ini Pak Pandu, sementara orang-orang tuh banyak yang melakukan kegiatan, aktivitas kerja, mencari
harta kekayaan, bisa dikatakan seperti itu. Sementara Suhu selalu melakukan bakti sosial keliling Indonesia seperti itu, Su. Nah, Su, bicara tentang harta kekayaan nih atau kekayaan. Kira-kira menurut pandangan Suhu bagaimana, Su? Sebetulnya gini ya, dalam perspektif Buddhis boleh kita kelompokkan yang disebut sebagai harta kekayaan itu, satu bisa berupa kekayaan materi yang sifatnya duniawi. Yang kedua adalah kekayaan spiritual yang di dalamnya sebetulnya bisa dibagi lagi. Kekayaan spiritual itu datang dari mana, Bu? Dari kekayaan kita berbuat kebaikan. Yang kedua adalah kekayaan dari kita membina batin atau membina hati. Satu lagi adalah kekayaan yang berasal dari pengabdian kepada masyarakat, kepada semua makhluk. Nah, kalau kita bisa melaksanakan ya sisi spiritual ini, karena gini loh, hidup manusia itu kan terdiri dari dua hal. Satu adalah kekayaan duniawi, satu adalah kekayaan batin atau spiritual itu sendiri. Kalau kita kaya akan kebaikan, kalau kaya akan spiritual, kalau kita kaya akan karya, otomatis kekayaan duniawi ini nggak perlu kita cari. Dia akan mengikuti sesuai dengan apa yang telah kita berbuat. Jadi dalam Buddhis lebih terkenal dengan apa sih? Hukum karma itu sendiri. Apa yang kita tanam maka itulah yang akan kita panen. Selama kita berbuat kebaikan terus-menerus ya tanpa pamrih,